Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Aryani. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018, kelas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman guru BK terhadap peserta didik. Saya mempunyai sebuah media, yaitu PowerPoint. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman guru BK terhadap peserta didik. Sumber materi yang saya dapatkan ini yaitu dari Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia oleh Setiawati, dan juga dari Panduan Operasional Bimbingan dan Konseling. Pemahaman peserta didik adalah kemampuan untuk mengerti, menganalisa, membedakan, dan bila dikaitkan dengan peserta didik, berarti sejauh mana seorang konselor mengenal dan memahami peserta didik itu secara utuh dan menyeluruh. Artinya, guru BK ini telah mengenal dan telah memahami si peserta didik ini agar guru BK dapat memberikan layanan sesuai dengan pemahamannya terhadap peserta didik, sesuai dengan apa yang ada di peserta didik ini, baik dari inteligensinya, cara berpikirnya, atau berbagai hal lainnya. Kita lanjut. Aspek-aspek yang harus dipahami guru BK terhadap peserta didiknya, yaitu yang pertama ada aspek kognitif. Perkembangan pemikiran peserta didik atau konseli mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Mereka mulai mampu berpikir yang menghubungkan sebab dan akibat dari kejadian-kejadian di lingkungannya. Jadi, guru BK itu hendaknya dapat memahami mengenai aspek kognitif dari setiap peserta didik. Karena cara berpikirnya atau kognitif setiap peserta didik itu berbeda, sehingga guru BK ini harus menyesuaikan layanan apa yang diberikan sesuai dengan kemampuan kognitif atau cara berpikir peserta didik tersebut. Dan ada aspek yang kedua, yaitu aspek sosial. Pada aspek sosial, peserta didik atau konseli mulai tumbuh kemampuan memahami orang lain. Kemampuan ini mendorongnya menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Jadi, guru BK juga hendaknya mempelajari atau memahami mengenai aspek sosial dari peserta didik. Bagaimana hubungannya dengan teman sebaya, bagaimana hubungannya dengan guru, bagaimana hubungannya dengan keluarga, sehingga guru BK dapat memahami mengenai aspek sosial dari peserta didik tersebut. Lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek emosi. Peserta didik atau konseli terkadang digambarkan dalam keadaan yang tidak menentu, tidak stabil, dan emosi yang meledak-ledak. Meningginya emosi terjadi karena adanya tekanan tuntunan sosial terhadap peran-peran baru selayaknya orang dewasa. Nah, emosi yang dimiliki oleh peserta didik tentunya berbeda-beda. Makanya, seorang guru BK hendaknya dapat mempelajari emosi apa yang ada di dalam peserta didiknya ini. Bagaimana cara dia merespon sesuatu, apa kecenderungannya, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan saat berhadapan dengan peserta didik tersebut. Lanjut ke aspek keempat, yaitu aspek moral. Mereka sudah mengenal nilai-nilai moral atau konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Peserta didik atau konseli sudah dapat menginternalisasikan penilaian-penilaian moral dan menjadikannya sebagai nilai pribadi. Nah, peserta didik ini tentunya memiliki moralitas, itu pasti adanya kecenderungan yang berbeda. Bagaimana cara dia memperlakukan orang, atau bagaimana cara dia menaati norma yang berlaku, sehingga guru BK dapat mengobservasi mengenai moral ini. Lanjut yaitu ke aspek yang kelima, ada aspek religius. Dalam kehidupan beragama, peserta didik sudah melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Peserta didik sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya. Ada yang taat dan ada yang tidak taat. Sebagai individu, tentunya pasti memiliki kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, guru BK tugasnya
mengetahui apa agama dan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik tersebut, agar saat memberikan layanan tidak terjadinya kesalahpahaman atau tidak terjadinya penyimpangan. Lanjut yang ke aspek ke-6, yaitu aspek terakhir, ada aspek fisik. Aspek fisik adalah kondisi jasmania dari peserta didik. Fisiologis juga dapat diartikan sebagai jasmania seseorang. Aspek fisiologis ini meliputi hereditas, kematangan, dan kesehatan dari peserta didik. Strategi yang digunakan oleh guru BK untuk memahami peserta didik yaitu terbagi menjadi dua, strategi teknik tes dan strategi teknik non-tes. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi teknik tes terlebih dahulu. Jadi, teknik tes atau sering juga disebut sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur atau mentes. Peters dan Serters mengartikan tes sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu dan menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku itu melalui skala angka atau sistem kategori. Ini bisa dikatakan seperti ke arah kuantitatif yang berhubungan dengan skala angka dan berhubungan juga dengan sistem kategori. Ya, jadi strategi teknik tes ini terbagi menjadi 3, yaitu tes kecerdasan, tes bakat, dan tes prestasi belajar. Tes kecerdasan. Tes kecerdasan ini adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikir. Nana Saudi menegaskan bahwa yang diukur dalam tes kecerdasan ini adalah kecakapan yang berkenaan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengembangkan sesuatu dengan menggunakan rasio atau pemikirannya. Melalui tes ini akan diketahui kualifikasi atau tingkatan kecerdasan IQ murid. Dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu, guru BK juga harus memperhatikan tingkat IQ seseorang, tingkat IQ dari peserta didik, tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, agar guru BK dapat menyesuaikan layanan apa yang tepat, pendekatan apa yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik sesuai dengan IQ-nya. Lanjut ke tes yang kedua, yaitu ada tes bakat. Bimbingan dan konseling hendaknya dirancang tidak hanya memperhatikan kemampuan murid untuk belajar, tetapi juga perlu mempertimbangkan kecakapan khusus atau bakat murid. Bakat merupakan kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar atau latihan. Kita lanjut ke tes yang ketiga, ada tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Nana Saudi menegaskan bahwa tes prestasi belajar ini mengukur tingkat penguasaan pengetahuan atau kemampuan murid berkenaan dengan bahan atau kompetensi yang telah dipelajarinya. Setelah kita mempelajari strategi teknik tes, ini ada strategi teknik non-tes. Jadi teknik non-tes ini merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid, yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Jadi sudah terlihat ya apa perbedaannya di antara strategi dua ini. Jadi strategi teknik tes ini lebih cenderung menggunakan angka-angka atau skala. Ini lebih ke arah kuantitatif. Sedangkan strategi teknik non-tes ini lebih ke arah mendeskripsikan, menjabarkan, tidak menggunakan alat atau angka-angka. Ini lebih bersifat kualitatif. Kita lanjut ya. Jadi strategi teknik non-tes ini ada observasi. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara menghimpun data untuk mengamati suatu kegiatan, perilaku, atau perbuatan murid yang diperoleh langsung dari kegiatan yang sedang dilakukan murid. Yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. Dalam hal ini bisa murid, orang tua, atau teman-temannya, atau juga orang yang lain yang diminta keterangan tentang murid dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan pula. Kita lanjut.
Yang ketiga yaitu ada angket. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpulan data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan. Jadi berbeda ya dengan wawancara tadi. Kalau wawancara itu disampaikan atau bertanyanya itu secara lisan, namun angket ini bertanyanya secara tertulis dan diharapkan peserta didiknya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tertulis. Ya, lanjut ke yang 4, yaitu ada catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian atau peristiwa dalam situasi yang khusus. Catatan anekdot ini bisa menyangkut tingkah laku seorang murid atau kelompok. Yang kelima ada autobiografi. Keran pribadi ini merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Karangan pribadi ini merupakan cara untuk memahami keadaan pribadi murid yang pada umumnya bersifat rahasia. Yang keenam yaitu ada sosiometri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial, saling penerimaan atau penolakan di antara murid dalam suatu kelas, kelompok kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, dan lain-lain. Dan strategi yang ketujuh yaitu ada studi kasus. Studi kasus merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam serta mengungkapkan seluruh aspek pribadi murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang. Ya, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan menambah pengetahuan baru untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.